Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan satu unit CPU cooler atau pendingin prosesor dari Aigo. Ya sebenarnya sih yang ngirim bukan Aigo-nya langsung, melainkan dari Banggood.com, dan memang saya request ke Banggood.com untuk mengirimkan satu unit CPU cooler. Nah, Banggood.com akhirnya mengirimkan CPU cooler dari Aigo, yaitu Aigo Dark Flash L5. Ya kalau dari namanya, Dark Flash itu kayak ngeribat gitu ya. Dark itu hitam atau gelap, Flash itu lampu flashlight yang ada di HP. Oke, cukup. Nah, dari namanya ini kita kan bisa lihat gitu kan bahwasanya ini CPU cooler pasti temanya hitam gimana gitu. Tapi enggak, tapi aslinya sih untuk CPU coolernya itu ada nyala LED, tapi bukan LED RGB yang bisa diganti-ganti, melainkan LED RGB rainbow doang gitu. Tapi menurut saya itu sih sebuah nilai plus di mana untuk harganya ini dari Aigo Dark Flash L5 ini terjangkau gitu kan di kelasnya. Dan untuk cooler ini sudah memiliki 5 buah heat pipe. Gokil nggak tuh? Nah, Bre, sebelumnya tuh saya pernah review CPU cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool GameX 400S. Dan di video tersebut ada salah satu komentar dari kalian yang ngomong, "Bang, kalau misalkan mau nge-review CPU cooler atau pendingin prosesor, tolong dong kasih tahu thermal pasta atau pasta apa yang digunakan." Ya udah jelas dong, Bre, saya menggunakan pasta bawaan CPU coolernya karena memang di paket pembeliannya pasti dikasih yang namanya pasta prosesor. Jadi gimana sih performa dari CPU cooler dari Aigo ini, yaitu Aigo Dark Flash L5 ini? Langsung kalian simak video reviewnya baik-baik. Ini dia CPU cooler Aigo Dark Flash L5. Dari nama produknya kita udah bisa lihat kalau nih cooler punya desain yang terbilang keren ya. Di bagian atas dari heatsinknya warna hitam dengan logo Dark Flash yang menambah kesan sangar dari cooler ini, Bre. Desain heatsinknya sendiri kalau kita sandingkan dengan cooler Master Hyper 212, heatsinknya Dark Flash L5 ini agak berbeda, Bre. Di bagian bawah terlihat heatsink Dark Flash L5 terpangkas sedikit. Mungkin untuk RAM clearance-nya atau gimananya saya kurang tahu sih. Kalau secara dimensi, Aigo Dark Flash L5 ini lebih besar sedikit dibandingkan dengan cooler Master Hyper 212. Mempunyai tinggi di 155 mm dan lebarnya di 128 mm. Lebih lebar 12 mm dibandingkan dengan cooler Master Hyper 212. Ya memang kalau kita lihat di bagian atas, dimensi dari Aigo Dark Flash L5 ini lebih besar dari cooler Master Hyper 212. Sedangkan di bagian direct heatsink CPU-nya, kita lihat Aigo Dark Flash L5 ini lebih rapat dan lebih padat dibandingkan dengan cooler Master Hyper 212. Ya perbedaannya sih nggak terlalu signifikan lah. Tapi setelah dilihat di bagian heat pipe-nya, barulah terlihat berbeda, Bre. Aigo Dark Flash L5 mempunyai 5 buah heat pipe, sedangkan cooler Master Hyper 212 hanya mempunyai 4 heat pipe saja. Kedua cooler ini menggunakan mekanisme heat pipe yang melakukan kontak langsung dengan permukaan prosesornya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, heat pipe-nya si cooler Master Hyper 212 ini mempunyai diameter yang lebih besar dibandingkan dengan heat pipe-nya si Aigo Dark Flash L5. Iya, kelihatan banget sih ukuran dari heat pipe-nya ini, punyanya si Dark Flash L5 ini terlihat lebih kecil gitu. Nah, di bagian fan-nya sendiri, Aigo Dark Flash L5 mendapatkan satu unit fan berukuran 12 cm dengan fan speed 600 up to 1500 rpm dengan tingkat kebisingan di 20 desibel, yang menurut saya ini udah cukup silent ya. Fan-nya ini berwarna hitam yang bisa menyala di bagian ring fan-nya, tapi untuk warnanya ini hanya rainbow saja, nggak bisa diganti-ganti, Bre. Nah, yang saya suka nih, nyalanya ini double ya, Bre. Jadi nyalanya itu ada di dua bagian fan-nya, jadi terlihat lebih terang gitu nyala fan LED-nya. Dan kalau misalkan kalian mau menambahkan satu buah fan lagi, kalian bisa menambahkan karena memang di paket pembeliannya kalian dikasih 2 pengait fan supaya kalian bisa menambahkan satu extra fan di bagian belakang dari cooler ini. Di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah fan 12 cm, lalu heatsinknya yang sudah terpasang pengait soket AMD, manual book, selanjutnya ada baut pengunci, dan ada 2 bracket yang cukup lengkap. Satu bracket untuk soket Intel LGA 775 dan Intel LGA 115X, dan bracket satunya lagi untuk soket Intel LGA 1366 dan soket Intel LGA 2011. Untuk support soketnya sendiri terbilang lengkap, tapi sayangnya untuk soket LGA 1200 terbaru dari Intel itu nggak support ya. Sebenarnya untuk pemasangannya terbilang mudah. Di sini saya menggunakan soket AMD AM4, tapi sayangnya karena mobo saya ini bracket bawaan mobonya itu nggak tahu kemana, jadi saya pakai bracket dari cooler Master Hyper 212. Seharusnya sih pemasangannya mudah banget untuk soket AMD AM4. Tinggal pengait heatsinknya dipasangkan di bagian bracket bawaan motherboardnya dan udah terpasang. Nah, kalau misalkan udah terpasang, kayak gini dah kira-kira. Kalian nggak perlu khawatir tentang RAM clearance-nya, karena memang cooler ini tidak mengganggu RAM sama sekali. Bisa dilihat untuk posisi RAM-nya nggak menyentuh bagian fan dari cooler ini. Berbeda dengan cooler Master Hyper 212 yang harus menaikkan posisi fan-nya supaya RAM-nya nggak menyentuh bagian fan-nya. Ya karena RAM clearance dari cooler Master Hyper 212 ini terbilang sempit ya. Jadi untuk Aigo Dark Flash L5 ini kalian nggak perlu mengkhawatirkan tentang RAM clearance karena memang tidak menyentuh sama sekali. Setelah dinyalakan, baru dah terlihat lebih ganteng dan lebih sangar gitu loh. Heatsink
ininya yang berwarna hitam, lalu nyala fan rainbow-nya yang menambah kesan keren dari cooler Aigo Dark Flash L5 ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Spesifikasi yang saya gunakan sebagai berikut. Ini adalah komputer pribadi saya, karena memang komputer yang lama itu udah dibalikin ke teman saya gitu. Untuk pengujiannya di kondisi ruangan menggunakan AC di kisaran 27 derajat Celcius, dan saya tes di kondisi prosesor sudah di overclock ke 3,9 GHz 1,35 volt. Pertama, saya tes menggunakan software AIDA 64 Extreme selama 30 menit. Di kondisi idle, suhu dari Aigo Dark Flash L5 ini lebih tinggi 3 derajat dibandingkan dengan Cooler Master Hyper 212, yaitu di 36 derajat Celcius. Sedangkan Cooler Master Hyper 212 di 33 derajat Celcius di kondisi idle-nya ya, bre. Dalam keadaan di stress test nih, suhu dari kedua cooler ini hampir sama. Beda cuma 1 derajat Celcius aja. Untuk Cooler Master Hyper 212 di 69 derajat Celcius, sedangkan Aigo Dark Flash L5 di 68 derajat Celcius. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu jauh gitu loh. Selanjutnya di pengetesan Cinebench R15, suhu dari Aigo Dark Flash L5 lebih tinggi 2 derajat dari Cooler Master Hyper 212 di 68 derajat Celcius, sedangkan untuk Cooler Master Hyper 212 di 66 derajat Celcius di pengujian Cinebench R15. Selanjutnya untuk pengetesan rendering video Full HD, suhu dari Cooler Master Hyper 212 lebih tinggi 2 derajat dibandingkan dengan Aigo Dark Flash L5 di 67 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu Aigo Dark Flash L5 ini di 65 derajat Celcius. Terbalik ya jadinya ya. Oke, selanjutnya di pengetesan game yaitu GTA 5. Suhu dari kedua cooler ini hampir sama sih. Nggak ada perbandingan performa yang begitu jauh dari kedua cooler ini. Jadi menurut saya sih kedua cooler ini tuh ya sama lah performanya gitu loh. Nah, yang terakhir ini di games Far Cry 5 pun sama juga. Nggak ada perbedaan yang begitu jauh dari kedua cooler ini. Tapi untuk Cooler Master Hyper 212 di games Far Cry 5 ini mempunyai suhu lebih tinggi dari Aigo Dark Flash L5. Di penggunaan yang lama untuk bermain games, memang Aigo Dark Flash L5 ini lebih unggul dari Cooler Master Hyper 212. Ya dikarenakan Cooler Master Hyper 212 hanya memiliki 4 buah heat pap, sedangkan untuk Aigo Dark Flash L5 mempunyai 5 buah heat pap. Jadi memang untuk penggunaan lama, si Aigo Dark Flash L5 ini lebih bagus performanya gitu kan. Tapi perbedaan performanya sih nggak terlalu jauh gitu, mengingat untuk harganya hampir sama sih ya. Oke bre, itu dia review dari saya tentang CPU cooler atau pendingin prosesor dari Aigo, yaitu Aigo Dark Flash L5 ini. Jadi menurut kalian gimana setelah kalian melihat atau menonton video review dari saya? Ya kesimpulan dari saya sih di harganya, untuk harga di Banggood itu sekitar 430 ribuan gitu. Tapi kalau di Indonesia itu sekitaran 630 ribu gitu, agak mahal gitu ya kalau di Indonesia. Ya menurut saya sih untuk harga segitu, kalian mendapatkan performa yang bisa dibilang nggak jauh beda dengan Cooler Master Hyper 212 LED White yang harganya itu sekitaran 500 ribuan juga. Ya harganya mirip-mirip lah gitu. Tapi performanya sih bisa dibilang ya biasa aja gitu kan. Padahal ini udah memiliki 5 heat pap gitu kan. Dan itu dia review dari saya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar bre. Dan like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.